Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelumnya mungkin ada baiknya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Divani Akila Maragau yang akan melakukan proses wawancara pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum mulai mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit tujuan dari wawancara kita pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan dilakukannya wawancara kali ini itu untuk saya agar mengetahui seberapa kenal atau seberapa jauh Anda mengenal saudara Anda. Segala informasi yang Anda sampaikan pada hari ini itu akan dijaga kerahasiaannya. Proses wawancara ini tuh kurang lebih akan memakan waktu 30 menit ke depan. Saya juga izin untuk merekam dan mencatat semua proses atau informasi yang Anda berikan selama proses wawancara. Namun sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya terlebih dahulu? Saya rasa cukup dan tidak ada. Cukup ya. Oke, baik. Mungkin Anda boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfisa Sabida. Saya merupakan saudara sepupu dari Nandini Septrianingrum. Oke, baik. Kalau boleh tahu kakaknya sendiri sehari-hari itu dipanggil apa? Sehari-hari biasanya keluarga besar saya memanggil saya dengan Vivi. Oke, Kak Vivi. Jadi Kak Vivi ini merupakan sepupu ya? Iya, Apakah hubungan kalian akrab? sangat akrab. Sangat akrab. Oke. Kalau boleh tahu Kak Vivi sendiri dengan sepupu Anda ini tuh apakah tumbuh bersama atau hanya bertemu di hari-hari penting saja? Kami tumbuh bersama sejak masih kecil. Sejak masih kecil tumbuh bersama. Kalau boleh tahu apakah Anda dan sepupu Anda ini satu rumah atau bagaimana? Dulu waktu kecil kami satu rumah, sekarang sudah bertetangga. Jadi sekarang bertetangga sampai sekarang. Iya. Oke, baik. Kalau begitu, menurut pandangan Anda sendiri, sepupu Anda ini tuh orangnya itu bagaimana kalau di rumah? Sepupu saya itu orangnya hobi memasak, dia sangat baik, humoris, dan dia dapat mengayomi adik-adiknya. Oke, baik. Kalau untuk Anda sendiri, apakah Anda memiliki pengalaman berkesan yang Anda lalui atau yang Anda alami dengan sepupu Anda? Ada. Mungkin boleh diceritakan? Saya itu merupakan seorang introvert. Untuk berkenalan dengan lingkungan baru, bersosialisasi dengan lingkungan baru, saya itu tidak bisa. Maksudnya di sini kalau ketemu dengan lingkungan baru, saya akan merasa gugup, merasakan kecemasan yang berlebihan, badan saya gemetar, dan kadang ingin menangis di tempat itu. Nah, sepupu saya ini pada saat itu ingin menarik saya dari zona nyamannya. Saya diajak untuk ikut pemilihan KPPS. Beliau yang mengantar saya untuk mengambil formulir, mengisi formulir, dan bahkan beliau tidak segan-segan untuk meminta izin di sekolah karena beliau kan merupakan tenaga pengajar, operator sekolah. Jadi beliau meminta izin kepada kepala sekolahnya untuk mengantar saya mengurus semua surat-surat yang diperlukan. Oke, baik. Tapi kalau dari Anda sendiri dengan sepupu Anda ini, apakah pernah terlibat dalam suatu konflik atau pertengkaran? Mungkin Tidak tidak pernah, berarti hubungannya terjalin sangat baik ya. sangat baik. Oke, karena Anda dan sepupu Anda ini hidup dari kecil atau bisa dibilang tumbuh bersama, bagaimana Anda melihat hubungan antara sepupu Anda ini dengan keluarganya? Mungkin bisa dimulai dari keluarga intinya dulu. Dengan keluarga intinya, sepupu saya ini merupakan anak yang berbakti dan dia selalu menjadi penengah. Maksudnya penengah ini ketika saudara satunya dengan saudara lainnya berkelahi, maka dia akan menjadi penengah atau pendingin dalam keluarganya. Bisa dibilang dia berperan penting dalam keluarga intinya dan dia merupakan penghubung antara kakak ke ibu lagi ke kakaknya, dan itu merupakan tanda bahwa hubungan beliau dengan keluarganya adalah sangat baik. Oke, baik. Kalau dari untuk hubungan sepupu Anda dengan sepupu yang lain, mungkin dalam konteks keluarga besar itu, apakah dia mudah berbaur, akrab, atau justru dia hanya dekat dengan Anda? Dia mudah berbaur seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia merupakan sosok yang dapat mengayomi adik-adiknya. Dia sangat dekat dengan sepupu-sepupunya dan bahkan kami rasa kami seperti saudara kandung sendiri. Oke,
Oke, baik. Jadi bisa dibilang hubungannya dengan seluruh anggota keluarga juga terjalin dengan cukup baik ya. Iya. Oke. Dari pandangan Anda sendiri, sejauh ini sepupu Anda itu paling dekat dengan siapa? Apakah dengan ibunya, apakah dengan saudara-saudaranya, atau dengan siapa? Dia paling dekat dengan ibunya sendiri. Dengan ibunya sendiri. Kenapa Anda bisa bilang kalau dia itu lebih dekat dengan ibunya sendiri? Karena ibunya sendiri ini merupakan tempat curhat dari sepupu saya. Ketika ada masalah atau meminta nasihat, sepupu saya ini akan langsung mendatangi ibunya tersebut. Karena ketika berbicara dengan ibunya, mungkin dia merasa tidak ada yang menghakiminya. Karena ibunya ini merupakan sosok pendengar yang sangat baik. Bukan hanya untuk dia saja, tapi untuk para keponakan-keponakannya juga, termasuk saya pribadi, yang sering meminta pendapat ketika saya mengalami masalah. Oke, baik. Kalau menurut Anda sendiri, ibu dari sepupu Anda ini tuh memiliki sifat yang bagaimana? Sifat yang sangat baik dan humoris. Karena kan saya dulu tumbuh di lingkungan yang sama. Jadi saya saya tahu kalau tante saya ini bisa menjadi ibu juga buat para keponakannya. Oke, baik. Karena Anda tumbuh di lingkungan yang sama, berarti dari kecil tumbuh bersama-sama. Bagaimana pola asuh yang diberikan kepada sepupu Anda ini oleh keluarga atau orang tuanya? Pola asuh yang diberikan itu menurut saya sangat baik. Karena beliau berhasil mencetak anak-anak yang saling rukun sampai saat ini. Pola asuhnya itu seperti mendisiplin, tegas, dan kalau marah beliau selalu mengusahakan tidak berkelahi di depan anak. Berarti pola asuhnya itu menurut Anda sudah baik ya? Sudah baik karena dia mementalkan mental dan psikis anak. Oke. Kalau dari Anda sendiri, apakah Anda pernah melihat atau mendengar di mana sepupu Anda ini tuh mengalami konflik mungkin sesama saudaranya atau ibunya atau mungkin sepupu Anda yang lain? Sepertinya kalau untuk konflik yang menyebabkan perpecahan kayak perkelahian itu tidak pernah, tapi untuk seringkali kayak perbedaan pendapat. Kan anaknya ini kakaknya ini punya kakaknya ini punya pola asuh yang berbeda, dia juga punya pola asuh yang berbeda untuk anak-anaknya, dan ibunya ini punya pola asuh pun berbeda buat anak-anak, buat cucunya. Mungkin hal itu yang bisa menyebabkan kayak ada perdebatan, tapi kalau untuk konflik yang menyebabkan perkelahian besar itu tidak ada. Oh, jadi di sini bisa dibilang perdebatan yang terjadi itu karena pola asuh mereka yang berbeda dengan keponakannya sekarang. Oke, kalau dari Anda sendiri, apakah pernah menyaksikan secara langsung perdebatan itu terjadi atau hanya mendengar cerita dari sepupu Anda? Saya pernah beberapa kali menyaksikan, karena kebetulan saya juga dekat dengan anak dari sepupu saya. Oke, waktu Anda menyaksikan perdebatan itu, apa yang Anda lakukan saat itu? Ya pastinya saya membawa anak-anak dulu keluar, mengajaknya main, sehingga nanti ketika semuanya sudah dingin atau sudah mereda, baru saya mengajak mereka untuk masuk ke rumah. Oke, baik. Setelah perdebatan itu terjadi, apakah sepupu Anda dan keluarganya dengan ibunya, dengan saudaranya, apakah mengalami permasalahan yang berlanjut atau cukup sampai di situ saja? Tidak, cukup sampai di situ saja. Cukup sampai di situ saja ya. Oke, baik. Menurut Anda yang selama ini sudah hidup cukup lama ya, berarti dengan sepupu Anda sejak dari kecil, bagaimana cara orang tua sepupu Anda itu mendisiplinkan sepupu Anda jika sepupu Anda ini melakukan kesalahan? Dulu sepupu saya ini sempat berkelahi dengan sepupu saya lainnya. Mereka ini berkelahi tentang baju. Saat itu kan sepupu saya ini dengan sepupu saya yang satunya lagi ini punya kakak, sama-sama cewek. Dia tuh punya baju kembar, kayak seperti baju turunan misalnya, baju turunan. Saat itu mereka tuh berkelahi siang hari di bawah pohon kelapa. Mereka saling tarik menarik. Nah, saat itu saya menyaksikan sendiri karena saya berada di tengah-tengah mereka. Saat itu saya lakukan cuma hanya menangis karena di antara mereka berdua saya yang paling kecil. Saya teriak sana sini untuk mencari pertolongan. Akhirnya turunlah ibu dari sepupu saya ini, Nandini Septianingrum. Dia bertanya, ada apa? Kenapa berkelahi? Katanya sepupu saya ini mengambil bajunya.
Setelah berbincang-bincang, ternyata bukan bukan bajunya yang diambil, hanya saja motifnya yang sama. Jadi untuk mendamaikan keduanya atau mendisiplinkan si Pusat ini, beliau disuruh untuk membicarakan dulu terlebih dahulu masalah apa yang diperdebatkan. Kemudian kalau sudah ada, beliau disuruh minta maaf. Menurut saya itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oke, jadi dari ibu sepupu Anda ini tuh tidak menghakimi salah satu dari keduanya begitu? Iya, tidak menghakimi dari keduanya. Lebih tepatnya mencari penjelasan terlebih dahulu dan mencari tentang kebenaran kebenaran untuk mendamaikan keduanya. Oke, baik. Setelah dilakukan proses pendamaian tersebut, apakah sepupu Anda dengan saudaranya yang lain itu langsung berdamai atau justru ada proses kayak saling diam begitu atau bagaimana? Dulu sempat saling diam, bahkan saling, kan WC itu kan tidak ada anunya, penghalangnya. Kalau lempar-lempar air itu bisa kena, jadi dia itu berkelahinya itu lewat itu, sering lempar-lempar air, tapi tidak berlangsung lama, cukup 1 minggu kayaknya. Akhirnya mereka reda lagi dan akrab lagi. Oke, kalau Anda sendiri waktu dihadapkan dengan posisi di mana kedua kerabat Anda ini saling bermusuhan mungkin dalam rentang waktu 1 minggu, apa yang Anda lakukan saat itu? Ya, berusaha untuk mendamaikan mereka. Kadang saya mengajak makan atau mengajak main, tapi ya kadang satunya ke sini, satunya ke sana. Jadi ya, perbaikan dengan sendirinya. Perbaikan dengan sendirinya ya. Oke, kalau boleh tahu semasa sekolah apakah Anda dan sepupu Anda ini pernah bersekolah di sekolah yang sama? Dari SD sampai SMP saya dengan sepupu saya bersekolah di sekolah yang sama. Oke, bersekolah di sekolah yang sama ya. Kalau boleh tahu, apakah Anda mengetahui bagaimana lingkungan sosial sepupu Anda itu waktu semasa sekolah dulu? Lingkungan sosialnya baik, dia bisa beradaptasi dengan baik, memiliki teman-teman yang sangat baik dan mendukung dia. Oke, baik. Tadi kan Anda sempat bilang kalau dari SD sampai SMP, ya kan? Kalau saya boleh tahu, menurut Anda sendiri dalam proses interaksi sosialnya atau hubungan sosial sepupu Anda di lingkungan sekolah, apakah ada perbedaan yang Anda rasakan saat dia berinteraksi waktu SD saat dengan dia berinteraksi waktu SMP? Dulu waktu SD dia itu tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Dulu waktu itu dia menunggu saya sejak pulang ujian. Saat itu teman saya menarik kertas ujian saya. Dia tanpa minta izin sama guru langsung menampar menampar teman saya tersebut, sehingga menimbulkan konflik lagi. Tapi semenjak SMP dia bisa mengolah emosinya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baik, memiliki teman-teman yang baik pula. Oke, baik. Kalau untuk pertemanan sepupu Anda sendiri itu, Anda melihat apakah di SD temannya itu mungkin banyak, tapi pas SMP itu segini atau tidak ada perubahan? Teman sepupu saya itu merupakan seorang introvert. Dia bisa berteman dengan siapa saja, baik dengan siapa saja, tapi untuk kayak spesifik kayak sahabat itu hanya memiliki 2 atau 3 saja. Itu berlangsung lama hingga sekarang. Oke, kalau berarti Anda juga mengenal sahabat dari sepupu Anda sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya, berarti cukup akrab ya. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sepupu Anda sendiri dalam proses pendidikannya, apakah Anda mengetahui tantangan apa itu? Mungkin tantangan beradaptasi dengan pengajaran baru di sekolahnya. Karena waktu SMA itu dia memutuskan untuk bersekolah di lingkungan yang cukup jauh dengan lingkungan yang sebelumnya dia tempati. Karena kan selama ini dia hanya bersekolah di lingkungan kita saja. Kemudian dia mengambil keputusan besar untuk bersekolah di lingkungan yang cukup jauh. Oke, jadi waktu SMA berarti dia itu pindah ke lingkungan yang Cukup jauh. Kalau boleh tahu, apakah Anda sendiri tahu mengapa dia memutuskan untuk pindah ke lingkungan yang baru? Seperti yang saya bilang dan beliau sudah cerita, dia itu ingin mencari tantangan baru atau pengalaman baru dan keluar dari zona nyamannya. Seperti yang saya cerita sebelumnya juga, kalau sepupu saya ini merupakan seorang yang introvert, sama juga seperti saya. Makanya dia ingin
Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita tidak akan sembuh kalau bukan diri kita sendiri yang berniat. Mungkin karena ada dorongan dari dirinya sendiri atau dorongan dari keluarganya, sehingga dia ingin keluar dari zona nyaman. Oke, selama sepupu Anda itu berada di sekolah yang baru, lingkungan yang baru, apakah dia pernah menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialaminya? Kalau iya, mungkin bisa diceritakan kesulitan seperti apa itu? Ya, selama ini dia tidak pernah bercerita tentang kesulitannya, karena meskipun introvert, dia itu bisa berbaur dengan sesuatu hal yang dia senangi. Kan dia senang belajar, jadi menurut saya tidak ada kendala sama sekali. Kalau menurut Anda sendiri ini bagaimana dengan prestasi sepupu Anda selama di sekolah? Kalau berprestasi, bisa dibilang berprestasi, iya, sangat berprestasi, karena sepupu saya ini merupakan murid yang pintar sebenarnya. Beliau pernah ikut beberapa lomba kayak pembuatan mading atau hal sebagainya, dan beliau itu unggul di matematika. Jadi sangat pintar matematika. Bahkan saya sendiri pun kalau kesulitan matematika, fisika atau kimia, saya pasti minta bantuan sama beliau. Kalau mata pelajaran yang disukai sepupu Anda, apakah Anda tahu? Mungkin matematika, karena dia sekarang sedang mengikuti universitas terbuka, dan itu mengambil kayaknya komunikasi atau hal yang lainnya yang berhubungan dengan matematika, teknik komputer. Oh, teknik komputer ya. Oke. Menurut Anda sebagai sepupu yang dekat dengan sepupu Anda, bagaimana kondisi kesehatan fisik selama yang dialami oleh sepupu Anda selama ini? Dulu sepupu saya itu pernah terserang penyakit kista. Saat itu kesehatannya menurun sangat drastis. Bahkan beliau sempat down, tidak mau makan, murung tiap hari. Tapi setelah melakukan penanganan, alhamdulillah kesehatannya mulai perlahan membaik. Oke, baik. Tadi kan Anda bilang kalau saat sepupu Anda ini tervonis terkena penyakit, dia sempat murung dan mengurung diri. Nah, apakah Anda memiliki peran untuk membuat sepupu Anda ini kembali memiliki semangat dalam hidupnya? Sebenarnya bukan hanya saya. Semua sepupu atau keluarga dekatnya itu pasti yang boleh support, entah itu dengan support semangat atau doa. Adapun saya sendiri, saya selalu memberikan dia pesan-pesan singkat waktu dia di rumah sakit. Kalau saya mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menguji kamu lewati batas kemampuanmu. Nanti juga kamu sakit sekarang juga akan merasakan bagaimana kesehatan akan kamu rasakan. Dan alhamdulillahnya dari kata-kata sedikit demi sedikit itu dia termotivasi untuk sembuh. Oke, baik. Apakah ada perubahan yang Anda rasakan yang secara signifikan, baik itu dari perilaku mungkin atau cara dia berpikir saat dia itu habis divonis terkena penyakit tersebut? Dulu waktu dia divonis itu, sebelumnya itu dia itu merupakan anak yang ceria, tapi setelah terkena vonis itu akhirnya dia menjadi sosok yang pemurung. Kadang itu bisa menjadi dia bersifat pemarah, padahal sebelumnya dia itu tidak pernah marah. Dia selalu kayak menyalahkan dirinya sendiri, kenapa harus saya. Dia sampai menjauhkan diri dari orang-orang terdekatnya. Tapi setelah vonis itu selesai, akhirnya dia bisa menjadi anak yang ceria lagi. Walaupun terkadang masih ada perasaan mungkin kayak dia bilang kenapa harus saya yang kena sih. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apakah Anda tahu apa yang biasanya sepupu Anda lakukan ketika dia berkumpul bersama teman-temannya? Sepertinya kalau kumpul kan dia lebih sering di rumah. Jadi kalau ada kayak teman-temannya itu, saya juga ikut membantu untuk menyiapkan masakannya atau hal sebagainya. Jadi kalau perkumpulan itu biasa dia itu suka sekali memasak dengan teman-temannya dan membahas hal-hal seperti kegiatan dia sehari-hari, bagaimana kegiatan teman-temannya, dan bernostalgia tentang hal-hal kecilnya semasa sekolah. Oke, baik. Jadi bisa dibilang hubungan sepupu Anda dengan teman-temannya, baik itu teman SD, teman SMP, teman SMA, bisa dibilang sampai sekarang itu masih terjalin dengan baik.
masih terjalin dengan baik karena beliau memiliki teman SD sampai SMA itu cuma beberapa saja. Cuma beberapa saja, jadi kayak itu masih terjalin dengan baik ya sampai sekarang. Oke. Apakah sepupu Anda ini tuh pernah menceritakan permasalahan yang tengah ia hadapi kepada Anda? Kalau permasalahan tentang lingkungan keluarga kayaknya tidak, tapi kalau untuk kayak masalah tentang kuliahnya pernah. Mungkin boleh diceritakan permasalahan apa yang sepupu Anda alami? Ya kadang permasalahannya karena kan beliau sempat rehab dulu untuk bidang pendidikan. Pastinya kayak kendalanya kayak tiba-tiba otaknya lagi disuruh berpikir dari yang awalnya bed rest, tiba-tiba disuruh berpikir lagi, tiba-tiba disuruh menghitung lagi, sehingga kan otak itu kan kalau habis diam terus disuruh bekerja kan memerlukan kayak ekstra gitu. Jadi dia kayak sering merasakan sakit kepala atau sulit untuk mengerjakan tugas, tapi seiring berjalannya waktu saya cukup bangga karena dia bisa melewati semuanya, bahkan jawaban dari apa yang dia kerjakan dijadikan contoh oleh dosennya untuk murid-murid lainnya. Oke, jadi kalau tadi kan Anda sempat membicarakan kalau sepupu Anda ini tuh sempat istirahat dari perkuliahan. Kalau boleh tahu, apakah Anda tahu apa menyebabkan dia istirahat dari dunia perkuliahan? Beliau itu mempunyai penyakit, yaitu jantungnya. Waktu itu kan dia sekolah di salah satu universitas yang ada di Makassar. Jarak antara kampus ke fakultasnya itu dia tuh sering jalan kaki, sehingga tuh kalau jalan kaki kan jantungnya kadang kayak ngos-ngosan atau apa. Nah waktu itu dia tuh sempat sakit parah, jadi keluarga itu menjemput dia dari Baru ke Makassar, terus disarankanlah bagaimana kalau istirahat dulu. Awalnya dia tuh disuruh istirahat cuma beberapa semester saja, tapi dia memutuskan sendiri untuk berhenti. Akhirnya dia berhenti. Oke, baik. Selain itu, apakah ada permasalahan lain yang dia ceritakan kepada Anda? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kapan Anda mengetahui bahwa Ite ini tuh mengalami kesulitan di perkuliahannya? Karena dia selalu cerita, kan dulu kami punya rencana untuk berkuliah sama, tapi saat itu saya mementingkan untuk kepentingan yang lain lagi. Jadi dia itu selalu cerita bilang di UT itu begini, ada kendalanya. Kalau saya bertemu dengan matematika lagi, yang seperti saya bilang awalnya itu dia itu istirahat, otaknya itu kayak menghitungnya tidak terlalu lah. Setelah belajar, setelah masuk universitas, otaknya kembali difungsikan sehingga kadang menyebabkan dia pusing. Kan itu saja. Tapi kalau selain berkuliah, apakah ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh sepupu Anda? Iya, sama dengan saya, operator sekolah. Tapi kalau untuk permasalahan yang dia alami selama bekerja itu, apakah dia pernah menceritakan kepada Anda atau bagaimana? Cukup sering. Cukup sering. Permasalahan seperti apa? Soalnya kan kami berada di lingkungan yang sama, tenaga pendidik yang sama. Beliau itu sering, karena itu kan servernya kadang tiba-tiba down, terus dia itu harus mengurus keponakannya, harus sambil kuliah juga. Jadi itu kayak kendala-kendala seperti itu. Kadang dia belum menyelesaikan tugas data guru yang harus dikumpul karena kendalanya seperti harus mengurus keponakannya terlebih dahulu, harus menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kalau boleh diceritakan, bisakah Anda menjelaskan bagaimana perilaku sepupu Anda ini dalam kehidupan sehari-harinya? Perilakunya bisa dibilang dia anak yang ceria, sangat baik, bisa mengayomi adik-adiknya. Selain itu dia itu suka membuat acara untuk perkumpulan saudara-saudaranya, karena keluarga kami ini bisa dibilang cukup sangat suka dengan hal-hal yang berbau ramah. Oke, baik. Jadi kalau untuk sikap, ada nggak sikap yang spesifik, kayak mungkin dia orangnya ceria, dia orangnya suka bercanda, dia orangnya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan secara lebih spesifik. Dia itu bisa mengayomi adik-adiknya, itu yang sangat menonjol dalam dirinya. Setiap adik-adiknya mengalami kesusahan, dia pasti membantunya. Kalau adik-adiknya salah, dia pasti memberitahu. Misalnya bilang, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu.
pernah suatu ketika saya kayak mau menyerah tentang saya nggak bisa wawancara di sana, soalnya saya takut nanti tidak bisa menjawab. Kan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ini kalau ketemu orang kaku, kalau ketemu lingkungan baru tuh tidak bisa berbicara. Makanya dia selalu bilang jangan takut, karena kamu bisa, orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa. Jadi dia tuh selalu memberikan contoh terbaik buat saya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, bisakah Anda menjelaskan bagaimana sepupu Anda dalam mengatasi permasalahan di saat dia ini mengalami berbagai tekanan, mungkin tekanan dari pekerjaan, tekanan dari keluarga, tekanan dari perkuliahan, mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana cara dia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan, kalian sepupu saya ini tidak aktif di segala sosmed. Beliau benar-benar istirahat menghilangkan dirinya. Beliau mengurung diri di kamar untuk mendapatkan ketenangan, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana menurut Anda cara sepupu Anda ini mengelola emosinya? Mungkin bisa dimulai dari saat sepupu Anda marah, bagaimana cara dia mengelola kemarahannya tersebut? Ketika dia marah, beliau pasti tunduk terus mengepal kedua tangannya agar kata-kata, mungkin seperti saya bilang sebelumnya, beliau ini dulunya itu orang yang tidak bisa mengontrol cara bicaranya. Seringkali beliau kayak apa yang ada di otaknya, beliau itu langsung ngomong, tidak difilter terlebih dahulu, tidak disaring terlebih dahulu. Mungkin untuk mengatasinya, beliau itu kayak mengambil nafas dalam, menundukkan kepalanya, lalu kayak mengepal kedua tangannya. Mungkin beliau melakukan itu merasa lebih tenang mungkin, sehingga tidak dapat menghancurkan barang misalnya, atau berteriak sekencang-kencangnya. Oke, baik. Kalau dari Anda sendiri, apakah Anda pernah melihat di mana sepupu Anda ini tuh marah semarah-marahnya, dan apa yang dia lakukan saat itu? Paling kalau dia marah semarah-marahnya mungkin karena kayak beliau capek kerja, kemudian di rumah kayak ada banyak masalah. Kebetulan kan saya juga sering main ke rumahnya. Waktu itu pernah dia baru pulang sekolah, rumahnya berantakan. Ibunya ini minta tolong, tapi mungkin karena kecapean atau apa, orangnya itu meninggi, jadi dia mengeraskan suaranya. Seperti itu aja. Kalau untuk mengatasi perasaan sedih sendiri itu, apakah ada caranya sendiri? Beliau hanya mengurung diri di kamar atau bermain game dan mendengarkan musik dengan suara yang besar. Oke, baik. Apa yang biasanya membuat sepupu Anda ini sedih atau senang? Yang membuat dia sedih mungkin kalau teringat almarhum bapaknya. Mungkin kayak dia teringat tentang kenapa harus saya yang kena penyakit itu. Dia itu selalu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan mungkin sampai sekarang. Kalau dia hal-hal yang buat senang itu, dia tuh senang kalau orang itu senang juga. Makanya dia tuh suka buat acara, berusaha untuk mengumpulkan keluarga-keluarga. Oke, baik. Jadi untuk yang memberikan kesedihan itu mungkin dia teringat hal-hal kejadian di masa lalu yang membuat dia sedih, dan untuk senang itu mungkin yang tadi Anda bicarakan, yaitu seperti mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Oke, baik. Mungkin itu saja, semua hal yang saya tanyakan sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda untuk bersedia diwawancarai pada kesempatan kali ini. Jadi setelah melakukan wawancara dengan sepupu Anda juga tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sepupu Anda ini merupakan seseorang yang ceria, yang baik hati, dapat mengayomi, dan juga mungkin hal-hal yang berat dalam hidupnya, yaitu di saat dia divonis mengalami penyakit yang mungkin sama sekali tidak dia bayangkan sebelumnya. Dan juga ketika dia mengalami penyakit tersebut, banyak dukungan yang dia dapatkan, baik itu dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanannya, dan bisa disimpulkan bahwa dia ini memiliki dukungan sosial atau support yang penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan juga tadi Anda mengatakan bahwa untuk
perkembangan emosi dari sepupu Anda ini itu juga tergolong makin kesini itu makin lebih bisa untuk dikontrol. Yang tadinya mungkin marahnya menggebu-gebu, tapi ternyata semakin beriringnya waktu, bertambahnya usia, dia akhirnya bisa lebih mengontrol emosinya. Oke, baik. Terima kasih karena Kak Vivi ini bersedia untuk diwawancarai. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan bahwa segala informasi yang Anda ucapkan pada hari ini, segala proses wawancara yang terjadi pada kesempatan kali ini akan menjadi rahasia dan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya sebagai kepentingan untuk praktikum wawancara ini saja. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang menyinggung selama proses wawancara, saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.